Oke, sebelum dilanjutkan ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sekarang Mimin berada di Gudang Manggis RSB. Bab 2565 sampai bab 2568. Saat Ye Chen kembali ke Villa Thomson Yipin, Xiao Churan masih membersihkan rumah dengan beberapa staf kebersihan. Karena bau tembakau, alkohol, makanan berjamur, dan muntahan di lantai pertama terlalu menyengat, perusahaan pembersih bahkan menggunakan peralatan pemurni bau profesional untuk membersihkan seluruh lantai pertama secara menyeluruh. Xiao Changkun, salah satu sumber bau, diundang ke halaman oleh Xiao Churan. Setelah Xiao Changkun dibius berat oleh Ye Chen, dia tidak minum banyak sepanjang hari, tapi dia masih sedikit dekaden. Saat ini, dia mengenakan celana dan rompi basket, duduk di halaman dengan rokok di mulutnya dan mendesah. Baru kemudian Ye Chen menyadari bahwa sebagai ayah mertuanya, tubuhnya menjadi semakin bengkak, terutama ketika dia duduk di sana, perutnya menumpuk menjadi potongan besar, ditambah dengan janggutnya yang tidak rapi, seluruh kondisinya tiba-tiba berubah, jauh lebih berminyak. Melihat Ye Chen kembali, mata Xiao Changkun tiba-tiba berbinar, dan dia segera berdiri untuk menyambutnya dan bertanya, "Ye Chen, menantuku yang baik, ayah ada yang harus dilakukan dan aku ingin meminta nasihatmu." Ye Chen bertanya kepadanya, "Ayah, katakan saja kapan saja." Xiao Changkun melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Jadi dia berkata dengan serius, "Saya berencana untuk pergi dan ngobrol dengan He Yuanjiang, bisakah kamu ikut dengan saya?" Ye Chen bertanya dengan heran, "Mengapa kamu akan berbicara dengannya?" Xiao Changkun berkata dengan serius, "Bukankah dia pria yang tampan? Orang mengatakan bahwa seorang pria tidak memenangkan cinta orang. Saya akan berargumentasi dengannya dan bertanya padanya untuk berhenti mengganggumu Bibihan." Mungkin di dalam hatinya mengapa dia melepaskan begitu hati nuraninya mengutuknya. Jika dia melepaskannya, hati Bibihanmu mungkin akan kembali padaku. Wajah Ye Chen penuh dengan pertanyaan. "Ayah, seorang pria sejati tidak akan merampas cinta seseorang, tidak ada yang salah dengan itu, tapi sebenarnya, kekasihmu adalah ibu, bukan Bibihan. Jika dia datang untuk mengaku pada ibu, teorimu akan berguna, tapi kuncinya apakah dia tidak melakukan itu?" Xiao Changkun berkata dengan penuh semangat. "Kalau begitu, maka aku harus membuat beberapa kesulitan untuknya, kan? Jika aku tidak bisa membuat kesulitan praktis, setidaknya aku harus membuat beberapa kesulitan psikologis untuknya, dia." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Ngomong-ngomong, bukankah dia seorang profesor? Saya hanya pergi ke sekolah mereka untuk menemukannya, dan di depan murid-muridnya, kolega, dan pemimpinnya, mohon dia untuk tidak melakukannya mengganggu Bibihanmu dan menciptakan tekanan publik untuknya." Ye Chen berkata dengan canggung, "Ayah, hal yang memalukan dan tidak berdasar nak, aku pasti tidak akan pergi. Selain itu, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Tekanan dari opini publik adalah pedang bermata dua. Sekarang internet sudah begitu berkembang, jika Anda menimbulkan masalah, ada kemungkinan besar seseorang akan memfilmkannya dan mempostingnya di internet. Ketika online, ada kemungkinan besar ibu akan melihatnya. Jika ibu melihatnya dan ingin merepotkanmu, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga lehernya tiba-tiba menyusut, dan dua jarinya yang panjang Yan Hui juga ketakutan dan terjatuh ke tanah. Dia tiba-tiba menjadi dekaden dan bergumam, "Jika Malan mengetahui hal ini, bukankah itu akan membunuhnya?" Tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh mesin. Mesin V8 ikonik Mercedes-Benz Grand G masih sangat mudah dikenali. Ye Chen tahu kemungkinan besar Qian Hongyan dan Malan yang kembali. Jadi, dia mengingatkan Xiao Changkun, "Ayah, ibu sudah kembali, sebaiknya kamu memperhatikan." Petik 2. Oh,
Xiao Changkun menggigil ketakutan 2 kali, dan puntung rokoknya jatuh ke tanah. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambil itu. Mercedes-Benz Big G milik Qian Hongyan telah tiba di depan pintu. Xiao Changkun tidak berani mengambilnya lagi, jadi dia mengangkat kakinya untuk mematikan puntung rokok. Pada saat itu, dia melihat jendela penumpang diturunkan, dan Malan, dengan wajah merah, mencondongkan setengah dari miliknya, tubuh dan berteriak, "Xiao Changkun, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Datang dan jemput aku. Bantu aku." Petik 2. Ini dia datang. Xiao Changkun dengan cepat setuju dan berlari mendekat. Ketika dia tiba di Mercedes-Benz G, dia membantu Malan keluar dari mobil. Qian Hongyan di dalam taksi berkata kepada Malan, "Malan, jika kamu baik-baik saja besok pagi, aku akan mengajakmu makan makanan kanton terbaik di Jinling. Teh pagi ala Cina." Malan membalikkan punggungnya ke Qian Hongyan, mengerutkan bibirnya dan membuat ekspresi jijik, lalu tiba-tiba berubah menjadi senyuman, berbalik dan berkata, "Oke. Besok kamu pergi ke pintu dan membunyikan klakson-klakson, aku akan sampai di sana dalam 5 menit. Turun." Qian Hongyan mengangguk, menjentikkan jarinya dengan dingin, "Ayo pergi, sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas dan pergi. Saat Malan berjalan pulang dengan dukungan Xiao Changkun, dia mengumpat di mulutnya, "Qian Hongyan sialan ini, dia sangat malu di depan ibuku hari ini, kurasa dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Sialan, Tuhan benar-benar picik, biarkan wanita seperti ini menghasilkan uang." Xiao Changkun berkata dengan santai, "Karena kamu tidak tahan, menjauhlah darinya di masa depan, jangan bicara dengannya, jangan berikan dia kesempatan untuk membuat keributan di depanmu itu saja. Kamu tidak tahu apa-apa." Malan berkata dengan sangat serius, "Ketika aku kaya, meskipun Qian Hongyan sangat membenciku, dia selalu mengikutiku. Sister Lan, saudari Lan, tahukah kamu kenapa ini terjadi?" Xiao Changkun mengangguk, "Ya, jangan manfaatkan bajingan itu. Meskipun kalian berdua tidak dilahirkan dari ibu yang sama, temperamen dan kepribadianmu tidak berbeda dengan saudara perempuanmu. Musuh yang membunuh ayahmu mengundang kalian berdua untuk makan malam, kalian berdua pasti akan pergi." Malan sama sekali tidak merasa bahwa Xiao Changkun sedang mengolok-oloknya, tetapi berkata dengan sangat bangga, "Ini disebut mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, tidak akan ada yang kesulitan dengan uang." Setelah itu, Malan berkata lagi, "Bantu aku kembali ke rumah secepatnya. Ada hal penting yang harus kulakukan." Xiao Changkun tidak berani melakukan kesalahan apapun, jadi dia segera membantu Malan masuk ke dalam rumah, lalu membawanya ke lantai 3. Begitu Malan memasuki kamar, dia mengusir Xiao Changkun, lalu mengeluarkan kosmetiknya dan mulai mendandani dirinya dengan hati-hati di cermin. Sambil merias wajah, dia bergumam di mulutnya, "Sial, bukankah kamu Qian Hongyan hanya menghasilkan uang dengan melakukan siaran langsung? Seolah-olah kamu tidak tahu cara siaran langsung, kamu dan Nenek Ma akan siaran langsung juga. Ini akan mulai disiarkan malam ini. Tidak akan lama, saya pasti akan memiliki lebih banyak penggemar daripada Anda, dan saya akan menghasilkan lebih banyak uang daripada Anda. Sudah lama." Sejak saya merias wajah saya dengan hati-hati, begitu Malan mulai mengaplikasikannya. Mau tak mau dia menggunakan terlalu banyak tenaga, dan segera dia berubah menjadi tampilan riasan tebal. Namun, Malan sangat tenggelam dalam dirinya di cermin, dan bergumam dengan bangga, "Bukankah ini jauh lebih cantik dari Qian Hongyan? Dia, Qian Hongyan, telah mendapatkan penggemar melalui penjualan, dan aku, Malan, tidak mampu membelinya. Kehilangan orang itu, Malan juga bisa menarik banyak penggemar dengan kecantikannya." Kali ini, Xiao Churan mengetuk pintu dan berkata, "Bu, kami siap untuk makan malam." Malan tidak peduli untuk makan. Dengan santai berkata, "Aku tidak akan makan, kamu boleh makan." Xiao Churan berkata, "Kamu telah keluar berlari sepanjang hari.
bagaimana mungkin kamu tidak makan malam? Malan berkata dengan santai, aku tidak akan makan. Sayangku, kaki dan kaki terlalu lemah, tidak nyaman. Repot untuk naik turun. Xiao Churan tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar ini, berbalik dan turun. Menyiapkan makan malam untuk satu orang di atas nampan untuk Malan, dan kemudian mengangkatnya. Berpikir bahwa mereka semua perempuan, dan ibu sendirian di kamar, Xiao Churan tidak mengetuk pintu ketika dia masuk. Setelah masuk, dia masuk dan berkata kepada Malan, yang sedang duduk di meja rias bersamanya, kembali padanya, Bu, hari ini saya tidak punya waktu untuk memasak, jadi saya memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang dan memberi Anda sedikit dari setiap item. Anda bisa memakannya selagi panas. Malan berbalik, menunjuk ke arah yang malas sofa dan meja kecil di dekat ambang jendela, dan berkata dengan santai, kamu pergi dulu taruh di sana. Ketika Xiao Churan melihat Malan memakai riasan tebal, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah dan berkata, Bu, kamu, kenapa kamu memakai riasan tebal seperti itu? Apakah tebal? Malan melihat sekeliling di cermin dan bergumam, menurutku itu cukup bagus. Xiao Churan berkata dengan canggung, tapi kamu keluar sepanjang hari. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali untuk merias wajah? Mungkinkah kamu harus keluar pada malam hari? Malan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kalau kamu tidak keluar, aku hanya merias wajah, hanya untuk bersenang-senang, biarkan saja. Saat Ye Chen, Xiao Churan dan ayah mertua Xiao Changkun sedang makan di restoran, Malan bersembunyi di kamarnya dan diam-diam membuka platform video pendek. Di era di mana semua orang bisa menjadi pembawa acara, seekor anjing pun bisa siaran langsung secara online. Yang membedakan hanyalah apakah ada penontonnya. Malan meraba-raba dan membuat ruang siaran langsungnya sendiri. Atas nama ruang siaran langsung, dia memasukkan kata-kata ruang siaran langsung Sisterland. Setelah itu, dia menyelesaikan pembuatan ruang siaran langsung dan memulai siaran langsung online pertamanya dalam hidupnya. Segera setelah siaran langsung dimulai, Malan mulai mencari cara untuk menambahkan ke keranjang belanjaan, karena dia telah menonton siaran langsung Qian Hongyan dan mengetahui bahwa hal terpenting dalam siaran langsung adalah membawa barang, dan membawa barang harus memiliki gerobak kecil berwarna kuning, dan harus menjual sendiri. Hanya setelah link produk dipasang barulah konsumen dapat melakukan pemesanan. Namun, setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan pintu masuk pengoperasian keranjang belanja. Dalam keputusasaan, dia membuka mesin pencari dan memasukkan kata kunci. Mengapa tidak ada mobil kuning selama siaran langsung? Hasil pencarian membuat Malan pingsan. Dia melihat jawaban peringkat teratas dan bergumam. Kamu harus memiliki lebih dari 1000 kipas untuk membuka mobil kuning. Sial, kamu membutuhkan 1000 kipas. Malan mengutuk dan kemudian melihatnya. Tidak ada satupun penggemar di daftar penggemar saya. Sebelumnya, Malan hanya menonton dan memposting di platform video pendek, dan bahkan nama panggilan akunnya adalah default system. Jadi dia hanya memiliki sedikit penggemar atau teman. Melihat pembukaan mobil kecil berwarna kuning membutuhkan 1000 penggemar, dia merasa tertekan dan berpikir, platform rusak ini terlalu tidak masuk akal. Mengapa Anda harus memiliki 1000 penggemar untuk siaran langsung dan membawa barang? Bukankah ini pertanda jelas kalau kamu ada masalah denganku? Kemudian, dia langsung mencari kata kunci baru. Bagaimana cara menambahkan mobil kuning jika aku tidak punya 1000 pengikut? Jawaban teratas menunjukkan, jika kamu tidak memiliki 1000 pengikut, buat lebih banyak video pendek yang lebih relevan dengan topik hangat. Coba tambahkan beberapa tag dan pemosisian populer ke video. Algoritma sistem akan meningkatkan keterpaparan Anda kepada pengguna dengan tag dan pemosisian yang sesuai. Tentu saja, Anda juga bisa langsung memulai siaran langsung dan menarik perhatian penggemar melalui siaran langsung. Ini akan lebih cepat, tetapi tidak mungkin. Buka saja platform e-commerce untuk membeli 1000 kipas angin.
Ada penjual yang khusus membeli kipas angin. 1000 kipas angin hanya berharga sekitar 200 yuan. Ketika Malan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Mengapa saya perlu membeli kipas angin? Saya tidak mampu kehilangan orang itu, terlalu lambat untuk merekam video pendek satu persatu. Jadi siaran langsung saja. Saat dia mengatakan itu, dia beralih kembali ke video pendek. Perangkat lunak video, mulailah debutmu. Memulai siaran langsung itu mudah, tetapi apakah ada yang bisa menontonnya adalah masalah besar. Masalah yang dihadapi Malan sekarang adalah siaran langsungnya aktif, tetapi jumlah orang di dalam ruangan selalu nol. Setelah menunggu selama 20 menit, tidak ada yang masuk ke ruang siaran langsungnya. Malan hanya bisa mengerutkan kening. Mengapa tidak ada siapa-siapa? Apakah petugas sengaja mengincar saya dan melarang saya lalu lintas? Setelah memikirkannya, Malan membuka mesin pencarian. Lagi, mencari mengapa tidak ada yang menonton ruang siaran langsung. Segera, dia menemukan jawaban yang menurutnya dapat diandalkan. Jawabannya adalah, jika siaran langsung pendatang baru adalah awal yang dingin, pertumbuhan lalu lintas akan sangat lambat. Yang terbaik adalah memulainya dengan hangat, pertama-tama secara aktif menarik sekelompok pengguna, lalu pikirkan cara untuk meningkatkan retensi penggemar, sehingga algoritma resmi dapat menangkap data di ruang siaran langsung Anda. Jika pejabat menemukan bahwa data Anda bagus, algoritma akan secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke Anda. Ada banyak cara untuk melakukannya secara aktif menarik pengguna, tetapi yang paling sederhana adalah memilih yang resmi. Untuk promosi, pertama-tama investasikan 1 atau 2.000 yuan untuk mempromosikan ruang siaran langsung Anda, dan efeknya akan langsung terasa. Melihat ini, Malan mengangguk setuju dan bergumam. Benar saja, aroma anggur ini juga takut dengan gang yang dalam. Apapun yang terjadi, Anda harus menemukan cara untuk menarik penonton pertama. Bukankah hanya 1 atau 2.000 yuan? Saya memilih, Lan baru saja melakukannya, dan segera mengikuti langkah yang diberikan pihak lain, dan menginvestasikan 2.000 yuan untuk mempromosikan ruang siaran langsungnya di halaman promosi resmi, setelah pesanan dibuat. Malan segera kembali ke ruang siaran langsungnya, menunggu tanggapan pengguna. Ayo. Saya harus mengatakan bahwa selama Anda mengeluarkan uang, efeknya akan langsung terlihat. Segera, jumlah pemirsa di ruang siaran langsung berubah dari 0 menjadi 1. Saat ini, Malan sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, "Hei, sambut orang ini." Seorang teman datang ke ruang siaran langsung Sister Lan. Pihak lain mengirim satu kata, "Hapus." Kemudian, dia segera keluar dari ruang siaran langsung. Malan melihat penonton pertama lari setelah mengucapkan kata itu, dan dengan marah mengutuk, "Apa yang kamu gosok? Kamu tidak tahu yang baik dan buruk." Hal. Begitu dia selesai berbicara, penonton lain masuk. Malan segera membuang ekspresi marahnya dan berkata, dengan senyuman di wajahnya, "Selamat datang." Tepat setelah mengucapkan 3 kata ini, jumlah orang di siaran langsung ruangan kembali ke 0. Segera setelah itu, jumlah orang di ruang siaran langsung kembali ke 0. Kemudian, beberapa orang masuk satu demi satu, tetapi mereka semua segera pergi begitu mereka masuk. Itu tidak sebaik orang di awal, yang setidaknya meninggalkan pesan di ruang siaran langsung, setelah beberapa kali. Malan menjadi semakin marah dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. "Dia milik nenek. Mereka semua berlari lebih cepat daripada anjing. Bukankah aku lebih cantik dari Qian Hongyan? Apa bagusnya Qian Hongyan? Nyanyiannya juga sangat tidak menyenangkan." Dia memintanya untuk menyanyikan kerinduan, dan anjing-anjing itu akan menggelengkan kepala setelah mendengarkannya. Pada titik ini, mata Malan tiba-tiba berbinar. Tidakkah semua orang ingin menonton pertunjukan bakat? Bagaimana kalau saya menyanyikan beberapa baris juga, Lan tiba-tiba menjadi tertarik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan ekspresi bangga di wajahnya. Posisi Qian Hongyan terlalu rendah. Jika saya ingin menyanyi,
saya bisa menyanyi yang tingkat tinggi. Ayo nyanyikan versi bahasa Inggris dari My Heart Will Go On. Saya masih tidak percaya. Bagaimana ini tidak menarik para penggemar ini? Saat dia berbicara, Malan berdeham dan bernyanyi secara emosional dengan suara tuli nada, setiap malam dalam mimpiku, sampai jumpa, jika kamu, sambil bernyanyi, seorang penonton masuk ke ruang siaran langsung dan tinggal selama sekitar beberapa detik. Dalam beberapa detik ini, jumlah orang tetap di satu. Ketika Malan melihatnya, dia merasa senang dan berpikir bahwa nyanyiannya memiliki efek yang besar pada retensi pengguna. Namun pada saat ini, orang tersebut melayang. Keluar di area komentar kata-kata yang dia kirimkan adalah, "Sial, jika aku menangkapmu, akunku tidak berguna." Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari ruang siaran langsung. Ketika Malan melihat komentar ini, dia menjadi marah dan berseru, "Apa maksud bajingan ini? Apa artinya kamu akan kehilangan akun jika mendapatkan akunku? Merupakan kehormatan bagimu untuk mendapatkan akunku? Kenapa sih? Apakah kamu masih di sini? Aku tidak tahu berkah di dalam berkah." Setelah memarahi Malan, dia masih tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia segera mengklik nama panggilan orang tersebut, masuk ke beranda orang tersebut, dan kemudian mengiriminya pesan pribadi. Isinya sangat sederhana dan kasar. Hanya 91 kata, "Kamu bajingan, kamu akan membunuh seluruh keluarga malam ini." Setelah memarahinya, Malan segera memasukkannya ke daftar hitam agar tidak dimarahi kembali oleh pihak lain. Setelah menyelesaikan rangkaian operasi ini, dia untuk sementara menenangkan diri dan kembali ke ruang siaran langsungnya. Namun, saat ini, ruang siaran langsung masih belum populer. Orang-orang selalu datang dan pergi dengan cepat, tidak meninggalkan apapun, dapat dikatakan. Saat ini, Malan mulai meragukan kehidupan, dan bergumam dengan marah, "Inikah sebabnya aku begitu tidak populer? Semua orang datang dan pergi begitu mereka datang." Dia, Qian Hongyan, memiliki siaran langsung yang menarik 10.000 atau 20.000 orang-orang. Saya bergegas menontonnya. Saya memulai siaran langsung dan menginvestasikan 2.000 yuan. Saya tidak dapat mempertahankan siapapun. Tepat ketika Malan sangat tertekan, sebuah pesan muncul di halaman ruang siaran langsung selulernya. "Karena kamu menghina orang lain, ruang siaran langsung akan dilarang selama 72 jam. Saat dia melihat perintah sistem, Malan hampir mengamuk. Dia tidak pernah menyangka debut siaran langsungnya akan serendah ini. Hal ini sangat melukai harga dirinya. Marah, dia langsung menelepon layanan pelanggan platform. Ketika dia mendengar layanan pelanggan berkata, "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Malan segera mengumpat dengan marah, "Mengapa Anda memblokir ruang siaran langsung saya? Siapa yang memberikannya kepada Anda? Benar, percaya atau tidak, saya akan menelepon polisi sekarang." Layanan pelanggan dengan cepat menghiburnya, "Halo, harap tenang dulu. Bisakah Anda memberitahu saya alasan mengapa Anda diblokir?" Kata Malan dengan marah, tiba-tiba muncul pengingat. Apa maksudnya mengatakan saya menghina orang lain? Layanan pelanggan berkata dengan sopan, "Bu, harap berikan nomor ID platform Anda, atau nomor ponsel yang Anda gunakan saat mendaftar." Malan berkata dengan marah. "Sayalah yang menelepon nomor ini," layanan pelanggan berkata. "Mohon tunggu sebentar, kami akan memverifikasi alasan spesifiknya untuk Anda." Kemudian, terdengar suara klik pada keyboard dari pihak lain. Kemudian, layanan pelanggan menjawab, "Halo Nyonya. Setelah verifikasi kami, itu adalah pengguna platform yang mengeluh ke backend bahwa Anda menghinanya dalam pesan pribadi. Dilihat dari tangkapan layar rekaman obrolan yang dia berikan, itu memang bahasa Anda itu tidak digunakan dengan benar. Pantas, ini adalah perilaku ilegal di platform kami. Saya melanggar aturan." Malan mengertakkan gigi dan berteriak, "Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya mengapa saya memarahinya? Bukankah, tidakkah kamu lihat apa yang dia katakan dalam pesan di ruang siaran langsungku? Apa, dia mengatakan bahwa jika dia menyikatku,
Akunnya dianggap tidak berguna. Apa maksudmu? Menghina orang. Layanan pelanggan dengan sabar menjelaskan, halo. Nyonya, sesuai dengan apa yang baru saja Anda jelaskan, isi pesan pengguna ini di ruang siaran langsung Anda tidak sama. Itu tidak melanggar aturan platform kami dan merupakan komunikasi normal. Namun, Anda menghina pihak lain dan mengutuk pihak tersebut seluruh keluarga pihak lain, yang jelas-jelas meningkat ke tingkat serangan pribadi. Kamu tidak masuk akal, Malan berkata dengan marah. Kata-kata seperti itu jelas-jelas memalukan. Kamu juga mengatakan bahwa ini adalah komunikasi yang normal. Mengapa kamu melindunginya sangat? Dan dia datang ke ruang siaran langsungku untuk berbicara omong kosong. Setelah dia mempermalukanku, dia melarikan diri. Tidak bisakah aku memarahinya saja? Apakah aku pantas dipermalukan olehnya? Pelanggan layanan harus menjelaskan dengan marah, Nyonya, mungkin perkataannya membuat Anda merasa tidak nyaman. Tetapi menurut platform kami menurut peraturan, perkataannya memang tidak cukup untuk menyentuh inti platform. Tetapi apa yang Anda kirimkan ke pihak lain memang agak berlebihan. Hukuman administrator kami untuk melarang ruang siaran langsung Anda selama 72 jam juga sesuai dengan peraturan. Saya harap Anda bisa mengerti. Malan berkata dengan marah, saya tidak mengerti, saya mengerti. Saya mengisi. Ulang uang, 2.000 yuan, tidak apa-apa jika Anda tidak membantu saya. Dan Anda masih mengejar bajingan itu, Anda tidak menindas saya, manusia. Layanan pelanggan berkata tanpa daya, Nyonya, pertama-tama, saya ingin untuk memperjelas kepada Anda bahwa kami tidak memihak pihak manapun. Kami hanya bertindak sesuai sepenuhnya dengan peraturan platform kami. Selain itu, saya juga melihat promosi Anda, jumlah total pesanan adalah 2.000 yuan. Tetapi sebelum Anda ruang siaran langsung dilarang, pesanan promosi Anda menghabiskan total 15 yuan 80 sen. Karena ruang siaran langsung sekarang dilarang, pesanan promosi juga telah ditangguhkan. Jika Anda memerlukan pengembalian dana, Anda dapat mengajukan permohonan di latar belakang kapan saja, dan kami akan mengembalikan sisa saldo ke akun pembayaran Anda dengan cara yang sama. Jika Anda terus membutuhkan layanan promosi, maka Anda dapat melanjutkan pesanan promosi ini setelah larangan ruang siaran langsung Anda dicabut. Malan sangat marah pada pihak lain sehingga dia merasakan seluruh energi dan darahnya mengalir deras ke kepalanya seketika, dan seluruh kepalanya berdengung karena kemarahan dan kesedihan yang luar biasa, tangannya mulai gemetar tak terkendali. Dan bagian atas dan gigi bawah mau tidak mau mengeluarkan bunyi klik karena guncangan. Tak disangka, kali ini pihak customer service berkata lagi, baiklah Bu, walaupun memang salah jika Anda mengumpat, saya bisa memahami suasana hati Anda sampai batas tertentu. Untuk menebus pengalaman buruk Anda, saya akan memberi Anda 2 penuh kupon promosi untuk diskon instan 5 yuan telah dikirim ke akun Anda. Saat berikutnya Anda membuat pesanan promosi, Anda dapat menggunakannya selama jumlahnya melebihi 2.000 yuan. Malan berkata saat ini. Tidak dapat menahan diri, seluruh tubuhnya meletus seperti gunung berapi, dan dia mengumpat dengan marah, persetan dengan kuponmu. Simpan kupon nenekmu. Simpan untuk membeli peti mati untuk dirimu sendiri. Setelah itu, dia menjentikkan ponselnya ke. Segera setelah saya menjatuhkannya ke tanah, layar ponsel saya langsung menjadi hitam. Segera setelah itu, Malan duduk sendirian di depan meja rias dan mulai menangis karena kesedihan di hatinya. Xiao Churan, yang berada di bawah, mendengar suara berisik di lantai atas dan berkata, sepertinya ibu sedang bertengkar dengan seseorang. Aku akan pergi melihatnya. Setelah itu, dia meletakkan sumpitnya dan segera naik lift ke atas. Ketika dia sampai di depan pintu kamar Malan, dia mendengar Malan menangis dan mengumpat di dalam hati, kamu bajingan, kamu akan membuatku marah sampai mati. Aku tidak pernah mengalami keluhan seperti itu seumur hidupku. Xiao Chu. Begitu Ran mendengar ini, dia segera membuka pintu dan masuk. Dia melihat ibunya terbaring di meja rias menangis tanpa henti.
dan ponselnya jatuh ke tanah. Dia langsung bertanya dengan prihatin, "Bu, ada apa bersamamu?" Malan melihat Xiao Churan menangis dan mengeluh, "Gadis baik, kamu menilai ibumu. Seseorang mempermalukan ibumu, dan ibumu dilarang setelah hanya memarahinya. Apakah menurutmu mereka masih manusia setelah melakukan ini?" Xiao Churan bingung. "Bu, apa maksudmu? Siapa yang mempermalukanmu? Siapa yang memblokir akunmu? Akun apa yang diblokir?" Malan menangis dan berkata, "Ibu baru saja siaran langsung, dan seorang bajingan masuk dan mengatakan dia telah menggesek akun saya. Saya dianggap tidak berguna. Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri. Saya sangat marah sehingga saya mengiriminya pesan pribadi dan mengutuknya, dan platform memblokir saya." Xiao Churan bertanya dengan heran. "Bu, kamu siaran langsung?" "Ya." Pada titik ini, Malan berhenti bersikap tertutup dan berkata dengan lugas, "Qian Hongyan bukanlah orang yang menderita 1000 pisau. Dia yang membuat begitu banyak uang melalui siaran langsung, berikan dia sangat kesal karena dia tidak terlihat seperti orang normal, dan dia bahkan berlari ke arahku dan membentakku. Aku sangat marah. Aku berpikir, jika orang seperti dia bisa hidup siaran, kenapa saya tidak bisa? Jadi saya memulai siaran langsung juga. Siapa yang mengira ini akan terjadi tepat setelah pertunjukan dimulai?" Saat dia mengatakan ini, dia menyeka air matanya dan tersedak. Ini benar bahwa dia meninggal sebelum dia meninggalkan medan perang, dan sang pahlawan dipenuhi dengan air mata. Xiao Churan berkata tanpa daya, "Bu, kamu bilang kamu tidak kekurangan makanan, minum, pakaian, dan pakaian. Kamu tidak kekurangan apapun. Mengapa kamu meniru orang lain dan melakukan siaran langsung, Ma?" Lan dia bertanya dengan ekspresi kesal, "Aku tidak butuh apapun saat ini. Kenapa kamu tidak bicara tentang selebritis dan selebritis internet yang masih siaran langsung setiap hari?" Lihatlah selebritis internet yang berpenghasilan ratusan juta setahun, 365 hari setahun. Saya berharap bisa memiliki 360 siaran langsung. Ada juga selebritis yang tidak cukup sibuk dengan syuting, menyanyi, dan variety show. Ketika mereka punya waktu, mereka harus online untuk meluncurkan siaran langsung dan menjual barang. Dibandingkan dengan mereka, saya bukan siapa-siapa. Mereka semua saya tidak keberatan mendapat penghasilan banyak, tapi siapa aku? Xiao Churan menghela nafas, "Bu, tidak semua orang bisa melakukan siaran langsung. Beberapa orang menonton siaran langsung bibiku, itu karena dia mengandalkan paman dan Xiao Hailong lumpuh di tempat tidur, dan ada seorang nenek berusia 80 tahun di sebelah mereka. Inilah nilai jual dari siaran langsungnya." Setelah mengatakan itu, Xiao Churan juga ingin menghibur ibunya, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, Bu. Jika bibi tertuaku sepertimu dan menyiarkan langsung sendiri, tidak ada yang akan menonton." Malan mengerutkan kening dan bertanya dengan marah, "Churan, apa maksudmu? Aku tidak menyiarkan dengan ibumu. Orang-orang melihatnya, kan?" Xiao Churan tidak menyangka bahwa dia datang untuk menghibur ibunya, tetapi disalahartikan oleh ibunya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menjelaskan, "Bu, bukan itu maksudku." Malan melambaikan tangannya dengan sedih, "Lupakan itu. Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Penjelasannya hanya untuk menutup-nutupi. Anda hanya berpikir dari lubuk hati Anda yang terdalam bahwa saya tidak bisa melakukan siaran langsung." Xiao Churan menghela nafas. "Lalu bagaimana menurut Anda? Jika Anda ingin berpikir bahwa Anda masih memiliki kesempatan, maka saya mendukung Anda jika Anda ingin melanjutkan siaran langsung, tetapi ada satu hal. Tidak peduli apakah hal ini berhasil atau gagal pada akhirnya, Anda harus mengendalikan emosi Anda. Kamu tidak bisa marah ketika sesuatu tidak dilakukan. Kamu tidak bisa marah lagi ketika saatnya tiba. Bukankah akan ada ruginya jika tubuhmu rusak?" Meskipun Malan galak dan tidak masuk akal,
dia bisa terkadang masih mendengar yang baik dan yang jahat, dan dia tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan perkataan putrinya. Saat melakukan sesuatu, Anda tidak boleh kehilangan uang, pertempuran, dan orang. Jadi, dia melihat ke arah Xiao Churan, mengangguk dan berkata, "Oke Churan, jangan khawatir, aku hanya sedikit marah sekarang, aku akan segera menyesuaikan diri, bukankah itu hanya melarangku selama 72 jam? Setelah 72 jam aku datang lagi. Aku sudah melayani keluarga Xiao selama hampir 30 tahun, dan masih peduli dengan 72 jam ini. Bahkan dalam 72 hari, aku akan melawan mereka sampai akhir." Xiao Churan melihat sikap ibunya yang tidak pernah mengaku kalah. Saya tidak tahu apakah harus memujinya atau mengkritiknya. Namun, ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah dilarang selama 72 jam. Yang berarti dia tidak perlu lagi khawatir ibunya akan melakukan hal seperti ini selama 3 hari dari sekarang. Hal ini langsung membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Jadi dia bertanya kepada Malan, "Bu, aku meninggalkan makan malam untukmu. Apakah kamu ingin turun dan makan sesuatu?" "Persetan," Malan berkata dengan depresi, "aku sangat marah." "Kamu bajingan sangat marah, apalagi yang bisa kamu makan?" Xiao Churan berkata tanpa daya, "Kalau begitu, mari kita tunggu sampai kamu lapar." Malan mengangguk dan berkata dengan agak tertekan, "Oke Churan, kamu pergi. Ayo makan dan tinggalkan ibu sendirian untuk sementara waktu." Setelah mengatakan itu, Malan hanya bisa menghela nafas, "Aku sangat tidak beruntung selama ini. Apakah aku kehilangan semua keberuntunganku setelah memenangkan lotre?" Xiao Churan penasaran, dia bertanya, "Bu, apa yang ibu katakan tentang memenangkan hadiah itu?" "Aduh," Malan berkata tanpa sadar, "bukankah itu terakhir kali aku membeli sesuatu?" Pada titik ini, Malan menyadari bahwa dia hampir menumpahkan kacang, lalu buru-buru membuat omong kosong, "Sebenarnya, saya pergi ke mall sebelumnya dan memenangkan hadiah khusus. Saya diberitahu bahwa saya bisa membeli batu giok laokeng dengan diskon 10%. 1 juta batu giok laokeng hanya berharga 10.000 yuan, Xiao." Churan berkata tanpa sadar, "Itu semua bohong, kamu tidak tertipu, kan?" Malan buru-buru berkata, "Tentu saja aku tidak membelinya. Siapa lagi yang bisa menipuku?" Xiao Churan menghela nafas, lega dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak membelinya. Hal semacam ini semua bohong. Dikatakan 1 juta untuk 10.000. Tetapi kenyataannya mungkin tidak bernilai bahkan 100 yuan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat bahwa suasana hati Malan saat ini bukanlah masalah besar. Jadi dia berpikir biarkan dia mencernanya sendiri. Jadi dia berkata, "Bu, menyendiri sebentar saja, aku akan turun dulu." Tepat ketika Xiao Churan berbalik untuk pergi, Malan memikirkan sesuatu dan segera menghentikannya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Churan, apakah kamu punya rencana untuk besok?" Xiao Churan berpikir sejenak dan berkata, "Aku berencana pergi ke perusahaan untuk melihat-lihat. Aku hanya sibuk membersihkan rumah hari ini dan tidak pergi ke sana." Malan berkata dengan sedikit memohon. Dia bertanya padanya, "Churan, Bu, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Xiao Churan berkata, "Bu, mengapa ibu begitu sopan kepadaku? Katakan saja padaku apa yang ibu ingin aku lakukan." Malan berkata dengan sangat serius, "Ibu ingin pergi ke kuil Qixia untuk memuja Buddha besok pagi. Mohon berdoa kepada Buddha dan Bodhisattva untuk memberkati ibu. Saya memikirkannya dengan hati-hati, sejak saya pergi ke Amerika. Segalanya tidak berjalan baik bagi saya. Jika keberuntungan saya tidak baik, kekayaan saya pasti juga tidak baik. Sulit untuk membuatnya uang dengan menjual barang melalui siaran langsung, jadi lebih baik manfaatkan waktu ketika ruang siaran langsung diblokir dan pergi ke kuil untuk beribadah." Xiao Churan ragu-ragu sejenak. Dia merasa ibunya pergi membawa barang untuk siaran langsung tidak pantas berdoa kepada Buddha memohon berkah.
apalagi saya sudah lama tidak ke perusahaan dan ingin kembali dan melihat-lihat dulu. Jadi dia berkata kepada Malan, Bu, kenapa kamu tidak membiarkan Ye Chen pergi bersamamu? Malan berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, Curan, kamu harus pergi dengan ibu, aku malu. Tidak pantas memanggil menantu laki-lakiku yang baik, kalau dia keberatan padaku. Selain itu, tungkai dan kakiku sekarang tidak nyaman dan aku harus berjalan dengan tongkat. Itu adalah tidak pantas bagi menantu laki-lakiku yang baik untuk mendukungku. Dan aku tidak peduli tentang hal ini. Aku tidak ingin dia dan ayahmu tahu bahwa kita akan pergi bersama. Jika tidak bekerja, kami akan berangkat lebih awal. Kami akan berangkat dari rumah pada pukul 7 dan tiba di tempat itu pada pukul 7.30. Saya akan selesai berdoa kepada Sang Buddha dan kemudian berangkat kerja pada pukul 9. Saya hampir yakin aku bisa sampai ke perusahaan, bukankah sudah terlambat? Di mata Malan hari ini, Ye Chen sudah menjadi tulang punggung seluruh keluarga, jadi dia tidak berani menyia-nyiakan kesabaran Ye Chen terlalu banyak padanya, seperti live streaming dan berjualan barang. Walaupun dalam hati ia merasa pasti bisa melakukannya, namun ia sebenarnya tidak ingin orang-orang di sekitarnya mengetahuinya sebelum hal itu dilakukan, apalagi jika ia tidak melakukannya setelah mengetahuinya, itu akan sangat memalukan. Siaran langsung malam ini menemui kegagalan. Dia juga ingin pergi ke kuil Qixia untuk berdoa kepada Sang Buddha dan meminta restunya. Jika Ye Chen menemaninya, dia akan khawatir Ye Chen akan meremehkannya. Lagi pula, dia juga tahu betul bahwa dia melakukan banyak pengangkatan selangkangan selama perjalanannya ke Amerika dan menyebabkan banyak masalah bagi Ye Chen. Xiao Churan mendengar apa yang dia katakan dan tahu apa yang dia khawatirkan. Meskipun tidak berdaya, dia juga ingin mencoba yang terbaik untuk membantu ibunya mempertahankan citranya yang sudah tercela. Jadi, hatinya melunak dan dia berkata, "Baiklah, ayo berangkat besok pagi." Pada saat ini, Villa Gunung Ungu. Seluruh gunung kini gelap gulita, meski ada lampu halaman redup di halaman 3 lantai, pepohonannya lebat dan pada dasarnya tidak ada cahaya yang terlihat dari luar. Pada saat ini, di halaman lantai atas Villa Gunung Ungu, Lin Waner menggunakan bahunya yang sempurna untuk membuka kelopak mawar segar yang mengambang di permukaan kolam air panas, menyebabkan riak di air. Kemudian, dengan sosoknya yang tiada taraf, dia menginjak tangga batu di dalam air dan perlahan berjalan menuju batu biru di samping kolam air panas. Di kakinya, di dalam pembakar dupa perunggu, sepiring dupa segel yang terbuat dari kayu cendana tua sedang menyala, asap hijau perlahan mengepul dengan keharuman kayu yang menyegarkan. Lin Waner dengan santai membungkus dirinya dengan jubah mandi, berjongkok sedikit dengan kaki menyamping, mengambil pembakar dupa, memegangnya dengan kedua tangan, dan kembali ke kamar. Setelah mandi dan membakar dupa, Lin Waner mengenakan jubah bersih dan sederhana, dengan lembut menarik rambut panjangnya ke belakang kepalanya, dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus sutra dan satin dari kemasan portabel. Dia perlahan membuka kain satin sutra, dan di dalamnya terdapat plakat kayu yang dibawa dari Eropa Utara, dengan 8 kata tertulis di atasnya, tempat spiritual mendiang ayahnya Lin Zulu. Dia meletakkan peti mati di atas altar dengan hormat, lalu menyalakan 3 batang dupa. Setelah membungkuk hormat 3 kali, dia meletakkan dupa tersebut ke dalam pembakar dupa di depan peti mati. Kemudian, dia berlutut, melihat ke tablet peringatan dengan matanya, dan berkata dengan hormat, "Ayah, Waner telah tiba di Jinling dengan selamat, dan dia cukup beruntung menemukan orang yang dia cari. Katamu sebelumnya kamu selalu ingin datang ke Gunung Qixia di Jinling untuk memuja leluhurmu. Namun kamu tidak pernah bisa melakukannya. Jika keinginanmu terkabul, Waner akan pergi ke Gunung Qixia untuk memberi penghormatan kepada leluhur Lin, keluargaku besok pagi. Kuharap arwahmu di surga akan mengetahuinya." Bersambung